Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan kali ini Bali Now kehadiran tamu yang yang keren deh. Keren karena lagi hangat-hangatnya nih masalah ogoh-ogoh. Nah, kali ini yang hadir di Bali Now yaitu Bli Nyoman Primahita Gunadarma atau biasa dipanggil Bli Pontil. Beliau ini adalah seniman jago buat ogoh-ogoh. Nah, nanti kita akan membahas banyak tentang ogoh-ogoh yang baru-baru ini banyak diparadekan saat sebelum nyepi. Nah, kita mau bahas tentang itu. Nah, langsung saja kita sapa Bli Pontil. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik ya, baik, sehat. Aduh, matur semua sudah hadir di ya. Bali Now. Yeah. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol nih Bli Pontil. Saya panggil Bli Pontil nggak apa-apa ya. Padahal namanya keren tapi panggilan beken ya itu ya. Panggilan kecil sih saya juga nggak tahu artinya apa sebenarnya. Bli Pontil gitu aja ya. Ya. Oke. Nah, matur semua sudah hadir di Bali Now. Sebelum kita ngobrol panjang nih di Bali Now, saya pengen tahu Bali Now, pemirsa Bali Now juga pasti ingin tahu nih. Sebenarnya Bli Pontil ini memang seniman pembuat ogoh-ogoh atau apa sih backgroundnya sebetulnya? Ya, sebelumnya mengucapkan terima kasih nih sudah diundang di acara Bali Now Bali TV. Ya, buat yang belum kenal saya, nama saya Nyoman Primahita Gunadarma, biasa dipanggil Pontil ya. Seperti itu. Yang profesi sebenarnya bisa dikatakan seniman, desainer juga gitu, dan kesehariannya sebenarnya yang punya beberapa usaha, salah satunya di industri fashion ya. Industri fashion itu ada, kita di company ada 4 brand gitu ya. Ada Forduren, kemudian ada CLLK, ada Flore, dan juga Oret. Kemudian Tiang juga punya industri kreatif desain gitu, kreatif house gitu yang namanya Voice Art Studio gitu. Nah, jadi kalau dibilang seniman ogoh-ogoh yang nggak juga sih gitu. Cuma ada sejarahnya nanti kenapa Tiang bisa terjun ke kegiatan ogoh-ogoh di Seketruna gitu. Oh ya, gitu, tapi sebetulnya seorang desainer ya? Desainer ya. Ya, berarti sekolahnya dulu sekolah seni Sekolah dong seni ya? yang lulusan desain. Oke. Berarti sejak kapan mulai akhirnya merambah ke dunia perogoh-ogohan nih Bli Pontil? Ogoh-ogoh itu, nah banyak yang bilang Tiang udah dari dulu ya, maksudnya buat ogoh-ogoh, tapi enggak sih sebenarnya gitu. Tiang memulai membuat ogoh-ogoh itu justru di tahun 2019. Seperti apa tuh karya pertama, inget nggak Bli Pontil? Karya pertama Tiang ke Tarumurti gitu ya. Tarumurti. Seperti apa itu? Jadi kita bikin ogoh-ogoh bentuknya tuh raksasa tapi pohon gitu. Oh. Ya, intinya taru itu kan pohon, kemudian murti itu marah gitu ya. Jadi memang pohon yang marah. Itu kita mengangkat isu sosial tentang penebangan hutan liar gitu. Jadi memang rambutnya itu daun, kita pakai daun-daun, kita pakai pungut sampah-sampah di jalan, kita kumpulin daun-daun itu, kita rangkai menjadi rambutnya ogoh-ogoh itu sendiri gitu. Dan juga kita membawa pesan-pesan pada saat itu tentang eksploitasi hutan dan juga penebangan hutan, seperti itu. Di tahun berapa itu? 2019. 2019. Yeah. Berarti yang baru-baru ini kan ogoh-ogohnya yang karyanya dari Bli Pontil adalah celuluk yang sedang baca koran. Itu berarti ogoh-ogoh yang keberapa? Karya itu yang keberapa? Karya yang kelima. Karya yang kelima, Tarumurti. Kemudian itu tahun 2019, kemudian tahun 2020 itu Gaya Agung. Gaya Agung itu kita, Tiang kan belajar bikin gayah gitu ya. Salah satu sarana upokara dalam Hindu di Bali itu ada gayah gitu ya. Jadi saya baru belajar bikin gayah, kemudian saya dalami makna yang dari gayah itu sendiri gitu. Oh, ternyata makna ini seperti ini gitu. Akhirnya saya angkatlah menjadi ogoh-ogoh tuh di tahun 2020. Nah, cuma sayangnya kan pada situ ini pandemi. Akhirnya kita tidak arah ogoh-ogohnya. Gitu. Iya, itu yang kedua. Terus kemudian tahun ketiganya 2021 off kan, 2021 off. Berarti enggak masih Covid kan? Masih Covid ya. Masih Covid, terus di tahun 2022, nah itulah karya yang ketiga ya. Ketiga Akhirnya karena waktu mepet juga pada saat itu,
baru dapat info dari Sekayuana di Badung dan PMK Badung juga, oh ternyata diperbolehkan membuat ogoh-ogoh. Ya udah, yang terpikir dari diri saya tuh celulu gitu, karena memang dari kecil tuh suka banget gambar karakter celulu tuh gitu. Makanya di sana masih ada pro dan kontra masyarakat pada saat itu antara boleh atau tidak membuat ogoh-ogoh. Jadi di sanalah mulai untuk udahlah kita membuat ogoh-ogoh dengan ciri khas saya yang selalu membawa pesan-pesan gitu ya, pesan-pesan moral, isu-isu sosial. Jadi di sana saya membuat celulu yang keluar dari box gitu, yang judulnya Bodadi Pesune gitu. Nah, Saat pandemi. Pandemi 2022 itu Bodadi Pesune gitu. Kemudian itu ya celulu keluar dari box yang kita menghabiskan kurang lebih dana itu 8 juta gitu. 8 juta. Enggak, ya. Yang gede, yang biasanya ukuran berapa? 2 meter? Enggak, ya 3 meter itu. Dan iya. karena waktu mepet gitu kita buat celulunya di box sehingga kita tidak perlu buat full utuh sampai di bawah gitu. Tuh kemudian berkolaborasi juga dengan seniman-seniman yang lain, berkolaborasi dengan pemerintah dengan memberikan kata-kata di box itu gitu. Di sanalah mulai viral itu ogoh-ogoh celulu yang punya makna itu gitu ya. Seperti itu. Kemudian kembali lagi di tahun 2023 kita buat celulu lagi. Itu konsepnya banyak gagah nih gitu. Ya kita selalu membuat judul ogoh-ogoh itu dari konsep keseluruhan ogoh-ogohnya gitu, bukan dari ogoh-ogohnya itu sendiri. Misalnya contoh ada kayak dulu kita bikin Tarumurti gitu, memang ogoh-ogohnya sendiri, tapi yang kita buat setelah di pandemi itu 2022 kita membuat judul ogoh-ogoh itu pure kegiatannya gitu ya, maksudnya secara global gitu ya, bukan celulu sedang apain, bukan gitu. Jadi di 2023 itu kita temanya adalah Nyomyaning Buta Kale, judul ogoh-ogohnya gitu. Kenapa seperti itu? Karena kita pengen memberikan pemahaman kepada anak-anak muda untuk tahu bahwa fungsi dari tujuan dari Nyomya Buta Kale itu seperti ini gitu lah. Maksudnya kita nggak perlu bikin ogoh-ogoh yang megah, kita nggak perlu bikin ogoh-ogoh yang terlalu mahal, menghabiskan dana terlalu banyak. Yang penting tidak mengurangi esensi dari ogoh-ogoh itu sendiri. Nah kemudian yang kelima, yang terakhir, yang celulu baca koran itu memang menggambarkan kondisi Bali saat ini gitu, yang tiang baca-baca sendiri di berita-berita seperti itu aja. Jadi setiap karyanya Beli Pontil ini pasti mengandung makna, ada filosofinya gitu, dan akhirnya yang terfavorit adalah yang karya-karya celulu. Ya, celulu. Tiap tahun terakhir itu sampai yang bikin brand loh. Oh ya? Nah, tahun 2017 yang bikin brand di company namanya CLLK gitu. Celulu gitu. Nah, saking ngefansnya maksudnya dengan karakter itu gitu, bukan, walaupun orang bilang karakter celulu itu negatif, cuma kan kita bisa membuat something fun gitu dalam karakter itu. Karakter celulu juga kan tidak hanya menakutkan, tapi ada sisi-sisi dia itu humorisnya ya enggak? Gitu, karena kita ngeliat celulu itu kayaknya enggak, di antara semua tapel-tapel tuh kayaknya celulu tuh yang senyum gitu ya. Senyum gemoy gitu. Jadi itu yang membuat Beli Pontil lebih banyak membuat karya celulu ya, karena memang dari awal tahun 2017 memang sudah membuat brand CLLK. Aduh, keren pemirsa. Baik pemirsa, nanti usai jeda kita masih akan kembali, masih ngobrolin tentang karya-karya dari Beli Pontil. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, Bali Now masih bersama saya dan masih juga bersama Beli Pontil. Kami masih membahas tentang karya ogoh-ogoh yang luar biasa dari Beli Pontil. Beli Pontil, apa sih yang membuat Beli Pontil selalu mengisyaratkan suatu pesan dalam setiap karya ogoh-ogohnya? Dari zaman saya kuliah ya, dari zaman saya kuliah, saya kebetulan kuliah di desain itu, memang saya dulu memang suka membuat desain-desain yang bertemakan sosial. Contoh, saya dulu pernah lomba poster mewakili Bali. Saya buat tema anti pembajakan gitu, anti pembajakan terhadap karya-karya seni gitu ya, musik dan lain sebagainya gitu. Kemudian di TA yang juga tugas akhir juga
saya mengangkat tema kampanye anti judi gitu. Ya. Kemudian tentang korupsi dan lain sebagainya itu memang identik, mungkin teman-teman kuliah tahu gitu apa Dulu Pontiel. diisi ya, sorry. Yang agak unik. Ya. Ya. Kuliah di PSSRD Unud, lulusnya diisi. Kenapa? Karena kan kita di merger dulu. Oh iya. Tuh ya. Jadi Tapi ilmunya sama aja. ilmunya sama aja. Nah, jadi memang Tiang dari zaman dulu kuliah memang suka itu Mbak, membuat tugas-tugas atau desain-desain yang bertema sosial gitu. Nah, termasuk ada selain CLLK itu saya punya karakter juga manusia daun yang sering saya gambar di jalan-jalan gitu. Ya, ada yang kemudian akhirnya besar ya, kita berkolaborasi dengan brand-brand internasional dan lain sebagainya. Itu juga punya makna juga gitu ya. Jadi punya karakter manusia daun itu yang disebut sebagai flore, Foncellus Pontiel for Earth gitu. Jadi memang kita mengangkat tema daun yang jarang banget digambar oleh para seniman itu. Biasanya kan seniman-seniman itu menggambar sosok manusia gitu ya. Sosok manusia, kemudian menggambar sosok binatang dalam lukisan-lukisannya gitu. Nah, sementara pohon dan tanamannya kan sebagai figuran aja di belakang untuk pemandangan. Nah, itu yang akhirnya mengangkat tema flore manusia daun itu sebagai main karakter dari sebuah karya saya gitu ya. Karena kan kita tahu 3 makhluk hidup yang ada di dunia ini kan semuanya berperan penting gitu ya. Nah, itu di karakter saya selain CLLK juga mengangkat pesan-pesan moral itu di karakter flore gitu. Nah, kemudian memang kalau ditanya, Mbak ini nanya kenapa, ya memang dari dulu memang saya lebih suka membuat karya-karya yang mengangkat isu-isu sosial gitu ya, karena memang hobi gitu. Soalnya dulu kalau kita kuliah dan belajar seni itu memang desain teman-teman tuh pada membuat desain-desain komersil gitu ya, misalnya poster tentang hospitality, kemudian poster tentang komersial apalah gitu. Cuma saya gimana caranya beda, ya udah saya buat aja karakter sendiri gitu. Dan itu mau terbawa terus hingga ke brand juga terbawa, dan juga ke ogoh-ogoh pada akhirnya gitu. Iya, dan akhirnya ogoh-ogoh yang terakhir ini yang beberapa waktu lalu ya, saat pengerupukan itu Beli Pontiel membuat sebuah ogoh-ogoh yang viral saat ini, yaitu celuluk baca koran itu yang sudah dibahas tadi. Nah, apa sih sebetulnya pesan yang Beli Pontiel akan sampaikan dari karya ogoh-ogoh itu? Nah, judul ogoh-ogoh yang terbaru ya, yang terakhir itu, yang celuluk lagi baca koran itu sebenarnya judul dari kegiatan atau karya ogoh-ogoh itu adalah Tower Kesanga for a Better Bali. Jadi kita melakukan Tower Kesanga untuk Bali yang lebih baik gitu ya. Nah, kenapa ogoh-ogoh baca koran sedang di kloset ya? Karena kan setiap pagi itu kita, masyarakat di Bali itu selalu diberitakan berita-berita yang tidak mengenakan gitu ya. Contoh misalnya kemacetan, kemudian kriminalitas meningkat, kemudian wisatawan mulai banyak berulah, kemudian pendatang juga sering membuat onar akhir-akhir ini di Bali gitu. Nah, kemudian petani juga ya, maksudnya di daerah Tiang juga kok nggak ada yang mau menjadi petani ya gitu. Kayaknya mulai tersingkirkan. Itu kan isu-isu emang dari isu-isu lama gitu. Nah, itu harusnya gitu ya, kita kembali ke kenapa ogoh-ogohnya baca koran dan di kloset, karena setiap pagi itu kan kita, hal yang paling pertama dan kita bisa fresh dan orang membaca berita itu kebanyakan di kamar mandi gitu ya. Iya, betul. Ya, kan? Kita baca-baca berita gitu, nah sampai jangan sampai berita yang kita baca itu akhirnya merusak hari itu gitu. Kan ada tuh saudara saya juga pada akhirnya ketakutan untuk kerja gitu ya. Kenapa begitu? Karena kan pulang malam, takut ada begal, takut ada pengeroyokan, kriminalitas itu. Nah, seperti itu. Dan teman-teman juga yang punya rental motor gitu kan juga merasa, aduh takut nih sekarang nih gitu, menyewakan motornya, sementara banyak wisatawan yang menyalahgunakan itu gitu. Nah, berangkat dari berita-berita di Bali yang kurang mengenakan itu, akhirnya kita membuat mengaplikasikan itu ke dalam ogoh-ogoh gitu. Ya. Jadi memang kita angkat berita-berita real yang ada di Bali saat ini gitu. Dan berita-beritanya juga
kan memang fakta juga gitu. Dan kita memang di hari H pun saat kita mau cetak berita itu kita masih terus Update ya. update gitu, maksudnya apa berita-berita yang perlu diangkat gitu. Ya seperti itu sih temanya. Dan kembali lagi dengan berita-berita yang kurang mengenakan, kejadian-kejadian yang kurang mengenakan di Bali akhir-akhir ini, kami berharap Tower Kesange tahun baru Saka 1946 ini bisa menjadikan Bali lebih baik. Itu sebenarnya tema keseluruhan kenapa judulnya adalah Tower Kesange for a Better Bali. Jadi seperti itu. Dan artinya masyarakat Bali atau masyarakat semua harus kembali lagi membaca koran gitu. Ya cuma kan kalau kita handphone nih Mbak ya kan terlalu kecil gitu loh. Handphone kecil dan berita-beritanya nggak bisa kita expose. Jadi gitu. lebih ada seninya begitu ya koran ya. Oke. Nah Beli Pontil ini yang sangat penting, tanggapan Beli Pontil dengan pemberian dana ogoh-ogoh dari Pemkab Badung. Durus. Nah ini salah satu latar belakang kenapa saya membuat ogoh-ogoh. Nah, tiang berbicara seketurunat yang di Banjar ya. Jujur umur saya 41 tahun, anak saya SMA gitu ya. Kadang orang berpikir kenapa sih Pontil yang punya kesibukan luar biasa mau terjun membuat ogoh-ogoh gitu. Nah, ini juga ada latar belakangnya gitu. Nah, dulu kan Pemkab Badung kan memberikan dana kreativitas yang tinggi ya. 25 juta, kemudian sempat 40 juta juga gitu. Nah, di saat itu gitu seketurunan saya memang kurang bagus untuk mengelola keuangan gitu. Dan pada saat itu ogoh-ogoh kita tuh diarsiteki oleh bukan dari seke gitu. Padahal kalau kita mau cari ya Mbak ya, di Banjar saya tuh banyak loh ada orang yang bisa dan mampu membuat ogoh-ogoh. Cuma kendalanya adalah takut untuk disalahkan gitu. Karena pengeluarannya yang pada saat itu besar banget gitu, dan takut untuk tidak bisa menerima kritikan itu. Misal contoh, kita seketurunan dulu baru membuat kaki ogoh-ogoh udah dibilang oh jelek nih gitu, jelek dan lain sebagainya, akhirnya down mentalnya gitu. Nah akhirnya pada saat itu seketurunan saya mencarilah arsitek gitu. Nah sebenarnya fine aja mencari arsitek, cuma kan yang pikir seketurunan saya ini loh ada yang mampu membuat ogoh-ogoh itu. Saya bilang kenapa kamu nggak buat ogoh-ogoh sendiri gitu. Wah takut saya takut disalahin, takut bertanggung jawab bla 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 gitu. Pada akhirnya ya saya memberanikan diri. Pada saat itu ada Parum Banjar, saya bilang siapa mau buat ogoh-ogoh gitu. Oke tiang Pak. Jadi saya ngomong di Parum Banjar itu saya yang buat ogoh-ogoh. Semua pada heran pada saat itu, nggak tahu ini Pontil bisa nggak buat ogoh-ogoh kan? Karena mereka tidak tahu Tiang bisa membuat ogoh-ogoh gitu. Akhirnya Tiang bilang, Tiang memberanikan diri untuk memberikan contoh kepada generasi muda untuk berani disalahkan, berani bertanggung jawab, dan berani membuat kegiatan positif yang perlu kita maksudnya yang perlu kita pertanggungjawabkan gitu. Kita dapat dana dari Pemkab, ya kita harus goals dari Pemkab itu kan mengeluarkan dana kreativitas itu kan sangat mulia sekali sebenarnya ya, supaya masyarakat atau seketurunan itu bisa membuat kegiatan berkelanjutan gitu. Nah dana kreativitas ini kan bukan cuma untuk ogoh-ogoh aja Mbak, untuk kegiatan belaganjur, untuk kegiatan lomba ulang tahun misalnya kalau kita buat kan itu sebenarnya rentetan dari dana kreativitas itu gitu. Nah cuma saya di sini kembali lagi turun ke pemuda itu untuk membuktikan bahwa ayo saya yang tidak bisa membuat ogoh-ogoh bisa membuat ogoh-ogoh gitu. Nah sering berjalannya waktu akhirnya dana yang membengkak itu ya karena kita diarsiteki oleh bukan dari seketurunan kan membengkaklah biaya itu, akhirnya kita bisa menghemat gitu dan mempertanggungjawabkan juga dengan bijak gitu. Ya kan yang membuat juga seketurunan. Kemudian kalau ada dana yang lebih kita selalu setiap tahun itu kita gunakan untuk membeli inventory gitu. Contoh dulu kita tidak punya kompresor, ada dana lebih kita beli kompresor. Kemudian alat-alat belaganjur misalnya pada saat ngerupuk itu ada yang rusak, kita perbaiki. Dan kita setiap tahun itu selalu mempunyai inventory seketurunan yang baru. Nah, kembali ke pertanyaan gitu, tanggapan ya saya sangat berterima kasih ya, maksudnya kita diberi
dana gitu ya oleh Pemka Badung untuk kegiatan kreativitas anak muda. Dan juga Tiang juga dulu sempat di Banjar dan juga di Manggala Desa juga sempat bilang ke Sekoyono Desa, dana waktu kita dapat 40 juta Tiang pikir terlalu gede gitu. Akhirnya kita mengkritisi itu dan akhirnya didengar. Toh akhirnya sekarang dana ogoh-ogoh atau dana kreativitas diturunkan cuma 20 juta. Nah, itu sebenarnya yang paling pas. Maksudnya jangan terlalu gede tapi jangan terlalu kecil gitu. Nah, dengan dana 20 juta kalau kita mau membuat ogoh-ogoh yang mewah, ya kita harus berusaha untuk mencari dana lainnya, kan seperti itu gitu. Nah, jadi memang sangat bermanfaat banget dana itu gitu, dan pemerintah juga mau mendengar aspirasi masyarakat ketika dana itu terlalu tinggi, oke diturunin gitu kan, itu bagus, maksudnya hubungan masyarakat dengan pemerintah kan jalan. Iya, betul. Itu. Oke, jadi begitu. Jadi bantuan dari pemerintah cukup membantu ya. Sangat membantu malah. Sangat membantu, tidak hanya cukup. Jadi sangat membantu selama ini, tapi tetap pada porsinya. Ya, tidak terlalu berlebihan juga. Jadi pas gitu. Jadi begitu pemirsa. Nah, baik, kami akan kembali lagi usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali Now, masih tetap menyaksikan kami berdua bincang-bincang tentang karya ogoh-ogoh yang luar biasa dari Beli Pontil. Aduh, masih banyak nih yang ingin kita bahas nih, Beli Pontil. Ini segmen terakhir, tapi kita akan membahas banyak hal lagi tentang karya Beli Pontil, kemudian prestasi-prestasinya. Ternyata ini, aduh, laki-laki berprestasi ya. Nah, Beli Pontil, kalau ide-ide dari karya ogoh-ogoh itu apakah ide sendiri pribadi dari Beli Pontil ataukah bersama tim? Ide ogoh-ogoh itu Tiang selalu membuat beberapa opsi gitu ya. Maksudnya ketika kita mau membuat ogoh-ogoh, kita ada namanya Parung Seketruna, kan gitu. Nah, jadi di sanalah Tiang memberikan beberapa opsi. Biasanya Tiang memberikan dua opsi gitu. Mau ogoh-ogoh yang ini apa mau ogoh-ogoh yang ini gitu. Jadi Tiang presentasi di sana. Ini maknanya kayak gini, nanti pertunjukannya kayak gini, bla 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 gitu. Nah, seperti itu. Selalu Tiang membuat konsep. Kalau konsep sendiri memang Tiang yang membuat konsep secara global gitu ya, termasuk pertunjukannya nanti ketika ada penampilannya itu Tiang membuat secara global gitu. Nah, cuma di sanalah kenapa Tiang selalu membuat opsi supaya saya tidak mau kelihatan dominan gitu, Mbak. Tetap kita Tiang harus kan bareng. Tiang kan bukan Seketruna gitu. Jadi Tiang memberikan kebebasan untuk Seketruna mengkritisi apa yang saya presentasikan gitu. Ini kurangnya seperti ini kurangnya seperti itu gitu. Jadi memang kalau ditanya ide, memang konsepnya dari Tiang, cuma yang memilih menentukan keputusan finalnya tentu tetap dari Seketruna. Gitu. Jadi memang polanya maksudnya seperti itu gitu ya, step by stepnya gitu. Dan juga pure misalnya saya cuma memberikan global aja, nanti pun kalau ada yang kurang-kurang itu ya saya akan menerima gitu. Misalnya kalau ini kayaknya lebih bagus seperti ini deh Om gitu, nanti penampilannya bagusnya seperti ini Om gitu. Jadi memang kita ya konsepnya saling ini, maksudnya Tiang juga tidak mau mengulang apa yang terjadi pada generasi sebelumnya yang selalu mengignore ide-ide orang itu. Enggak, pokoknya aku itu. Saya nggak mau seperti itu, karena gini Mbak ya, kalau kita saklek terhadap pemuda itu siapa yang akan meneruskan kita gitu ya. Makanya kita berikan kebebasan, dan akhirnya di sana kan pemuda akhirnya berani. Saya ternyata didengar loh idenya gitu. Jadi memang konsep memang kita Setia yang menawarkan, mereka lah yang menyempurnakan, jadi saling kolaborasi. Gitu. Jadi lebih wise gitu ya, hasilnya yang kita dapatkan juga nggak saling gimana, sebenarnya maunya gini. Jadi Beli Pontil tetap menerima masukan ya, membuka masukan dari gitu. para Seketruna. Malah gini, kalau kita bercerita itu, ini sering banget saya ngomong seperti ini gitu ya, supaya nyampe ke generasi muda di Badung khususnya dan di Bali umumnya gitu. Kadang kan begini. Pada saat kegiatan berogoh-ogoh itu kan dulu kan orang yang punya jiwa seni yang berani. Contoh,
misalnya ada si A gitu, si A punya jiwa seni, dia berani gitu. Oh. Akhirnya orang yang tidak punya jiwa seni dia nggak berani datang ke Banjar. Iya, Gitu. iya. Padahal kan kita membutuhkan mereka gitu. Iya, Ya contoh misalnya orang yang suka dokumentasi, mungkin suka bikin video-video, Betul, itu kan betul, bisa betul. kita gunakan untuk mendokumentasikan proses kegiatan kita di Banjar gitu. Atau orang yang suka memasak gitu, kita kita pergunakan jasa dan tenaganya untuk menyiapkan makanan. Kemudian apalagi sekarang kan zaman orang live ya, jadi live gitu. Jadi Iya, kan betul, ya betul. kita semua kita libatkan, termasuk orang yang demit. Ya kita siapkan untuk mengatur keuangan gitu. Ya mau semua gitu. Jadi orang merasa pede gitu. Oh saya pinter ngatur keuangan, saya ikut, saya pinter masak, saya ikut gitu. Jadi di sanalah akhirnya rame gitu. Nah makanya sekarang tidak ada istilah pemuda 45 di Banjar. Iya, iya. 4 dan 5, berempat dan berlima aja yang keluar itu nggak ada gitu. Oh, berarti beli pontil ini menempatkan mereka masing-masing di yang expert di bidangnya di gitu bidangnya, ya. Jadi semua bisa gabung ikut kerja gitu. Oke, nah juga kabarnya nih beli pontil juga sempat mendapatkan penghargaan dari Kementerian BUMN. Itu prestasi apa itu? Oke, sebenarnya itu bukan ini ya, bukan penghargaan. Jadi saya diundang, Mbak. Tahun 2022 saya diundang di acara seni ya, maksudnya seniman-seniman di Bali diundang gitu. Nah saya disuruh mewakili PMK Badung sebagai seniman ogoh-ogoh gitu. Padahal saya bukan seniman ogoh-ogoh. Ya udah saya datang aja gitu. Dan di sana saya mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Erick Thohir atas kerja kerasnya ya, maksudnya dalam bidang eksekutif di BUMN gitu. Nah, kemudian saya bilang saya seniman ogoh-ogoh, mungkin Bapak bisa mendengarkan cerita dari ogoh-ogoh saya. Jadi saya bercerita tentang ogoh-ogoh ini, apa sih maknanya dan berapa sih kamu menghabiskan dana, dan akhirnya akhirnya beliau mengapresiasi dan akhirnya diberikan tanda tangan dan juga kayak kita akhirnya bisa ngobrol banyak gitu. Nah seperti itu ya yang kemarin itu gitu ya, yang bertemu dengan Pak Erick Thohir di acara itu gitu. Nah seperti itu. Jadi selain itu ada event-event lain mungkin? Event dari pemerintah itu G20 kemarin ya, cuma bukan sempat juga? ogoh-ogoh ya. Bukan ogoh-ogoh? Bukan ogoh-ogoh. Jadi kembali lagi dari Pemkab juga, yang mewakili Pemkab Badung sebagai seniman yang ditugaskan untuk menggambar tempat-tempat strategis yang ada di Bali dalam rangka G20 gitu. Nah jadi Tiang dapat space gitu. Tiang juga sering gambar di dinding, mural, street art. Jadi Tiang mendapatkan space di tembok kedatangan private jet di Bandara Ngurah Rai. Jadi menggambar di tembok itu unik sebenarnya. Itu di antara semua yang Tiang gambar di tembok itu yang paling memerlukan effort pikiran dan tenaga, karena pada saat saya diundang saya dikasih tulisan dari Pak Presiden. Jadi seniman yang terlibat dalam proses kreativitas dalam rangka G20 harus menggunakan material lokal dan mengangkat Nusantara gitu. Kan saya bingung tuh Mbak, material lokal apa ya saya pakai gitu. Akhirnya saya melukislah legong, ya penari legong dengan kopi. Penari legong dengan kopi. Kopi sebagai pewarnanya gitu di tembok. Dengan kopi. Bahannya dari bubuk kopi. Bubuk kopi. Jadi yang padukan kopi Kintamani dan kopi Pupuan itu ternyata unik loh. Salah satu yang lupa. Salah satu kopi itu ada yang pekat dan ada yang agak muda, terang gitu. Agak muda. Nah, jadi Tiang menggunakan teknik tradisional sigar mangsi, teknik pewayangan yang gelap terang gitu. Nah, itulah akhirnya saya menggambar legong keraton di private jet internasional dengan menggunakan material kopi. Dan sampai sekarang saya pengen banget, maksudnya pengen
Itu setelah itu saya belum pernah lagi menggambar. Hanya sekali itu. Hanya sekali itu, dan saya pengen di mana saya menggambar lagi. Di mana akan menggambar Iya, lagi menggambar dengan lagi dengan material kopi itu. itu, gitu. Iya iya iya. Waduh, berarti ternyata tidak hanya expert di bidang karya ogoh-ogoh, ternyata emang apa ya, seniman tuh emang mungkin idenya itu kadang-kadang yang unik-unik gitu. Iya ya enggak? Unik liar gitu. Unik liar ya, betul-betul seniman gitu. Nah, berarti kedepannya nih Beli Pontil ini akan terus fokus di ogoh-ogoh, memberi batasan. Oke lah, usia segini mungkin menjadi apa biasanya sebagai ininya anak-anak muda gitu. Penasehatan anak muda gitu. Ya, sekali lagi kalau seni ya Mbak ya, seni itu saya kadang kan hidup ini butuh balance ya. Ketika kita ngurusin bisnis ya, saya juga punya company gitu, juga harus ada sesuatu yang membuat kita happy gitu ya. Mungkin hobi orang motor, mungkin hobi orang sport, misalnya olahraga, misalnya bermain sepak bola, apalah gitu. Tapi hobi saya kan seni ini gitu. Saya jadikan ini sebagai hobi. Segala macam bentuk seni yang bisa saya lakukan dan bisa menyenangkan dan bisa sebagai penyeimbang dalam kehidupan sehari-hari, itu akan selalu saya jalankan itu. Sebisa mungkin ya gitu. Nah, kembali lagi sampai kapan gitu. Nah, memang kan jujur nih ya, maksudnya Mbak, sekarang kan kalau orang bikin ogoh-ogoh itu kan identik begadang ya. Pasti. Nah, kemarin saya begadang 3 hari itu sakit pinggang loh. Nah, maksudnya kan umur ya. Di usia sekarang ya. Di usia sekarang. Jadi memang saya memberikan target kepada anak-anak, khususnya generasi muda yang ada di Banjar. Itu setiap tahun tuh harus ada regenerasi. Dan kedatangan saya patok persentasenya berapa persen gitu. Jujur, ogoh-ogoh yang ini saya menghabiskan waktu 1,5 bulan. Tetapi kalau saya rata-ratakan persentase kehadiran saya itu cuma 30% loh. Sisanya anak-anak muda itu yang mengerjakan. Muda. Dan dulu waktu saya pertama kali membuat ogoh itu saya naik ya ke steger, ke tangga-tangga membuat itu. Tapi sekarang hampir jarang saya seperti itu. Saya cuma ngawasinya, ini kurang gini. Setelah itu saya kumpulin, besok kerjain ini apa yang kurang silakan. Nah, kembali lagi anak-anak itu harus berani salah gitu. Kadang di hari Hamin 1 aja itu kita masih ngubah tapel loh. Hamin 1? Hamin 1 itu pas Kuningan kemarin gitu. Iya, iya. Karena salah ini, ayo kita ganti sama-sama gitu. Yang artinya kan saya memberikan kebebasan kepada anak-anak muda yang juga nantinya kan akan membantu saya gitu. Saya kan nggak mungkin akan terus-terusan begadang, tidur malam, menghilangkan waktu saya bersama keluarga, iya, pekerjaan kan itu. Jadi saya memang mematok dan membangun generasi muda, dan untungnya seperti itu. Dulu saya full ya, dari tahun 2019 tuh full, maksudnya sampai ke detail-detail kamen apa saya pikirin gitu. Tapi pada akhirnya sekarang nggak, cukup konsep, datang lihat. Yang paling saya belum ada regenerasi saat ini adalah cat. Ya, kalau bikin body, bikin apa itu tangan itu udah. Yang perlu regenerasi itu adalah cat gitu. Yang bisa ngecat, ngewarna, bikin gradasi, color gitu. Nah, itu mungkin PR saya tahun depan untuk bisa membuat regenerasi itu. Sehingga saya datang cuma bikin tapel apa gitu. Jadi memang step by step memang harus ada regenerasi di Banjar. Ya. Memberi kesempatan nanti, mereka berkembang. Mungkin saya akan tetap ada, karena saya sangat suka dengan kegiatan anak muda. Mungkin saya nanti akan kayak sebagai konsep aja, konseptor aja. Cuma datang, ya mungkin datang di awal, pada saat ngerupuk tinggal lihat, ini kurang-kurang ini kan lebih. Iya, rasanya lebih pas memberi kesempatan pada mereka untuk berkembang juga. Lu wise banget ya. Ternyata memang harus begitu. Sebelumnya memang sebelum pembuatan pun harus ada step by step di praproduksi dan memberi peluang pada mereka untuk memberi masukan kritisi. Jadi ya, jangan sampai berjalan satu arah aja, kita harus berdampingan ya. Maksudnya mereka juga memberikan masukan gitu. Oke, nah ini gongnya nih, pamungkas nih, apa harapan Beli Pontil nih terhadap seni budaya, kebudayaan, terutama seni ogoh-ogoh di Bali? Seni ogoh-ogoh.
Seni ogoh-ogoh itu kan memang salah satu keberhasilan dari masyarakat Bali untuk membuat budaya atau tradisi baru gitu ya. Itu kan berlangsung kurang lebih ya, koreksi apabila salah, itu kan sebenarnya ada ogoh-ogoh itu sekitar tahun 70-an atau 80-an, saya lupa. Artinya kan setelah itu kan kita mempunyai budaya baru, budaya dan tradisi baru gitu ya, ogoh-ogoh ini gitu. Kembali lagi kalau ngomongin budaya, tradisi, adat istiadat yang ada di Bali itu memang itu berjalan lurus dengan prinsip saya sebagai orang Bali. Nah, saya punya prinsip Bali without culture is nothing. Ya, jadi Bali tanpa budaya itu nggak ada apa-apanya. Kita akan sama dengan daerah-daerah lain yang justru misalnya contoh keindahan alam, peta geografis daerah lain yang ada di Indonesia itu kan banyak sebenarnya yang lebih bagus daripada Bali. Pantai yang bersih, kemudian ada misalnya snorkeling, diving, maksudnya keindahan bawah laut itu kan banyak. Nah, yang bikin kita bedanya kan budaya. Iya, betul. Jadi kembali ke prinsip hidup saya, Bali without culture is nothing. Jadi saya berharap kepada generasi muda, khususnya di Bali dan secara umum di Bali, untuk sama-sama dan sadar bahwa budaya, adat istiadat, dan tradisi di Bali itu baik itu kesenian, upekara, dan lain sebagainya itu generasi mudanya harus sadar bahwa semua itu ada di tangan mereka. Tuh. Makanya jangan pernah meremehkan generasi muda karena merekalah yang akan menentukan punah atau tidaknya, nih kasarnya gitu ya, punah atau tidaknya budaya Bali. Jadi buat semeton Bali, adik-adik, generasi muda yang ada di Bali, itu masa depan budaya, adat, tradisi Bali itu ada di tangan kalian. Jadi seperti itu. Oke, mantap, keren pokoknya. Aduh, matur suksema. Ini Pontiel sudah hadir di Bali Now ini untuk share kepada masyarakat Bali bagaimana sih pengalaman dari A sampai Z dalam karya ogoh-ogoh, kemudian share tentang prestasi-prestasinya Bli Pontiel. Semoga sukses dengan karya-karya kedepannya dan tetap setia membimbing generasi muda, terutama dalam karya ogoh-ogoh. Matur suksema. Suksema, muali. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya tentang seni ogoh-ogoh dengan Bli Pontiel. Semoga apapun yang kami bincangkan tadi bisa memberikan informasi yang berharga bagi kami, bagi masyarakat Bali umumnya. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.